Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabella dengan NIM 19-103-132-215. Itu naga tersembunyi. Antara 1978 dan 2002, PDB negara Cina tumbuh 9,3% setiap tahun. 3 kali lebih cepat daripada ekonomi Amerika, dan pendapatan per kapitanya meningkat lebih dari 4 kali lipat. Dari awalnya $231 menjadi $940 dalam setahun. Dengan populasi 1,3 miliar penduduk, banyak perusahaan multinasional memasuki negara itu dalam beberapa dekade tahun setelah 1978 itu, ketika pemerintah komunis mulai membuka tirai bambu, dan sejak Cina bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada Desember 2001. Banyak perusahaan multinasional yang masih rapuh tentang Cina. Mereka mengabaikan perkembangan penting kemunculan perusahaan Cina sebagai saingan yang kuat, tidak hanya di Cina, tetapi juga di seluruh pasar global. Mereka telah menciptakan merek yang diam-diam merebut pangsa pasar dari pesaing yang lebih tua, yang lebih luas, atau yang lebih besar secara finansial di Asia, di Eropa, dan di Amerika Serikat. Sebagai contoh pertama yaitu Haier Group di Qingdao, salah satu produsen peralatan rumah tangga terbesar di dunia. Ia menguasai hampir separuh pasar Amerika Serikat untuk lemari es kecil pada tahun 2002 dengan mereka sendiri. Yang kedua yaitu Guangdong Galanz yang memproduksi 1 dan 1/3 open microwave di dunia. Tahun lalu menguasai sekitar 40% pangsa pasar Eropa untuk merek eponimnya. Yang terakhir yaitu dari China, International Marine Containers atau CIMC telah merebut lebih dari 40% pasar global untuk kontainer berpendingin pada tahun 2002. Mengapa merek Cina belum muncul di layar radar perusahaan? Ada 3 alasan yang saling terkait, yaitu yang pertama, alasan itu banyak manajer global berpendapat bahwa perusahaan Cina tidak cukup besar atau cukup menguntungkan untuk bersaing di luar negeri. Yang kedua yaitu satu-satunya organisasi yang cukup besar untuk bersaing dalam skala global seringkali adalah perusahaan milik negara. Yang ketiga yaitu status quo tidak dapat diubah dengan mudah karena selama ini pemerintah Cina biasanya menolak izin perusahaan swasta untuk menjual saham ekuitas di pasar modal atau meminjam dari bank komersial. Penelitian itu menunjukkan bahwa eksekutif multinasional yang tidak menganggap perusahaan milik negara dan swasta Cina sebagai pesaing potensial telah melewatkan kebangkitan generasi baru perusahaan Cina yang telah berhasil merebut beberapa pasar luar negeri. Sebagai contoh itu misalnya pemerintah kota Qingdao, investor lokal, dan manajer perusahaan. Mereka bersama-sama mengontrol ekuitas Haier. Sementara pemerintah Cina memegang saham mayoritas di TCL Group, produsen TV dan telepon seluler terbesar kedua di negara itu. Investor strategis seperti Toshiba dan Sumitomo Jepang, serta manajer perusahaan juga memiliki saham. Pemerintah tidak mencampuri operasi di perusahaan ini karena bisnisnya bukan bagian dari sektor publik, dan hibrida ini hampir menikmati otonomi total. Topik tentang wira nasional. Setelah bersaing selama beberapa dekade dengan para pemimpin global yang menjual produk di tanah air mereka, beberapa perusahaan Cina memutuskan untuk berkonsentrasi pada pengembangan dan penjualan produk yang tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di luar negeri. Mereka menggunakan pengalaman mereka dalam mengadaptasi teknologi dan fitur untuk mengembangkan produk bagi segmen tersebut. Yang langkah pertama itu pada awal 1990-an, perusahaan telah berjuang melawan Whirlpool, Electrolux, Siemens, dan Matsushita untuk menjadi pemimpin pasar peralatan rumah tangga di Cina. Perusahaan senilai $8,6 miliar itu memproduksi 250 jenis lemari es, AC, mesin pencuci piring, dan oven. Langkah kedua, strategi kedua perusahaan yaitu pada tahun 1997, Haier memasuki pasar untuk pendingin anggur, yaitu unit pendingin untuk menyimpan botol anggur, dan menangkap 60% dari segmen khusus itu tahun lalu. Serta pada tahun 2000, Haier mendirikan pusat desain di Los Angeles dan fasilitas manufaktur di Camden, Carolina Selatan, untuk memperluas jangkauan produk yang dijualnya